Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas masalah soal CBT yang kedua, yaitu tentang eksponen kedua. Oke, nah pada pertemuan kali ini ada 5 soal yang akan kita bahas, yaitu tentang eksponen ya, tentang eksponen. Nah, untuk yang pertama kali kita lihat soalnya ya. Jawablah dengan isian singkat yang diketahui. 3 pangkat 20 21 atau 2021 ya, dikurang dengan 3 pangkat 2020 sama dengan 2 kali 3T, ya kan? 2 kali 3T. Ingat, kita harus mengubah bentuk ini menjadi 2 kali 3 pangkat T. Nah, bagaimana caranya? Oke, 3 pangkat 2021 sama 3 pangkat 2020 ini, dia kita keluarkan satu angka 3 pangkatnya ya. Nah, kita pilih pangkat terendah dari sini, kan berarti 3 pangkat 2020. Itu kita keluarkan menggunakan hukum distribusi, kita keluarkan. Maka 3 pangkat 2020 dikeluarkan. Untuk yang di depan, untuk yang 3 pangkat 2021, berarti kan tinggal 3 di dalamnya, ya kan? Nah, kurang 1. 1 ini dapat dari mana? 3 pangkat 2020 kali 3 jadi 3 pangkat 2021. Kan pangkatnya ditambah tuh kan. 3 pangkat 2020 dikali 1 kan tetap 3 pangkat 2020. Nah, seperti itulah dia bentuk penjabarannya. Nah, 3 kurang 1 kan jadi 2, ya kan? Jadi kalau kita sesuaikan, 3 kurang 1 jadi 2 kali dengan 3 pangkat 2020. Nah, 2 sama 2 nya udah sama, berarti 3 pangkat 2020 pasti sama dengan 3 pangkat T. Maka dari situ kita dapat T nya berapa? 2020. Ini jawaban soal yang pertama. Oke. Jawablah dengan isian singkat soal berikut ini. Jadi isian singkat itu artinya tuh ujungnya aja ya. Jika 27 pangkat 5 kali 1 per 9 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat N katanya ya. Nah, kalau udah dapat N ya, nanti baru kita cari N kurang 2 berapa, itu maksudnya. Oke. Nah, kita jabarkan dulu 27 pangkat 5. 27 itu kan 3 pangkat 3. Pangkat lagi dengan 5. Oke. 1 per 9 pangkat 4. Jadi 1 per 9 tadi diubah jadi 3 pangkat 2. Pangkat 4 lagi, kan ada pangkat 4 lagi di luarnya. Sama dengan 3N. Ingat, tujuan kita di sini mau membuat dia menjadi 3 pangkat N. Berarti 3 pangkat. Jadi, setiap jumpa angka di sini yang berbeda dengan 3, kita buat menjadi 3. Contoh tadi 27. Jadi 3 pangkat 3, 9 jadi 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian pakai rumus ya. Kalau A pangkat M, gitu, rumusnya kan ada kemarin kan. Kalau A pangkat M pangkat lagi dengan N, maka jadi apa? A pangkat M kali N, itu rumusnya. Oke. Jadi 3 pangkat 3 pangkat lagi 5, maka 3 kali 5 ya, jadi 3 pangkat 15. 3 pangkat 2 pangkat 4 lagi, maka jadi 3 pangkat 8. Oke. Nah, kita perhatikan di sini kan udah 3 nih, udah sama semua 3. 15 dibagi nih, 3 pangkat 15 dibagi dengan 3 pangkat 8. Apa rumusnya kemarin? Kalau bagi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka jadi apa? Sama dengan A pangkat M kurang N. Oke. Jadi 15 kita kurangkan 8, maka jadi 3 pangkat 7 ya. Oke. Nah, kita lihat kiri kanan. Yang kiri 3 pangkat 7, kanan 3 pangkat N. Berarti dari situ kita tahu N-nya berapa? Ya, 7. Jadi kalau ini ditanyakan N kurang 2 ya, maka N kurang 2 berapa? Jadi jawabannya 5. Berikutnya, soal yang ketiga,
sama isian singkat juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, diketahui P pangkat 3, Q pangkat 8, R pangkat min 4 dibagi P pangkat min 5, Q pangkat 9, R pangkat 2, gitu ya. Nah, kita harus samakan bentuknya dengan bentuk yang ada di soal. Kita harus jadikan P pangkat A, Q pangkat B, R pangkat C, diper kan ya. Nah, berarti tujuannya harus dipositifkan pangkatnya. Nah, P pangkat 3, ingat ya seperti yang udah kita bahas kemarin, yang bisa dioperasikan hanya yang bilangannya sama, bilangan pokoknya sama. Berarti P sama P, Q sama Q, R dengan R. Nah, P pangkat 3 ini kan bagi, maka dikurang kan, jadi 3 dikurang sama min 5, ini jadinya. Oke, 8 yang Q 8 kurang 9, yang R min 4 sama 2, maka min 4 kurang 2. Nah, jangan salah, 3 kurang min 5, nah saran saya ya, kalau dia jumpa min maka dikurungkan seperti ini biar nggak bingung. Jadi kalau jumpa kurang dengan kurang maka hasilnya harus ditambah, jadi 3 tambah 5 maka jadi P pangkat 8, ya kan. 8 kurang 9 berapa? Ya, Q pangkat min 1. Min 4 kurang 2, dia kurang 2, kurang 4, kurang 2 lagi, maka jadi kurang 6. Nah, kalau pangkatnya negatif nih kan, kita harus jadikan positif, maka Q-nya sama R pindahkan ke bawah, maka Q jadi pangkat 1, R jadi pangkat 6. Nah, lihat bentuk soalnya sama bentuk yang didapat, sama udah ya. Nah, dari situ kan kita dapat bentuknya, berarti A nilainya sama dengan 8, Q, B berarti ini kan Q nggak ada pangkatnya kan, berarti pangkat 1, R pangkat C, maka C nya nilainya 6. Jadi A nya 8, B nya 1, C nya 6. Nah, yang ditanya apa tadi? A tambah B tambah C, tinggal ditambahin, maka hasilnya sama dengan 15. Oke. Selanjutnya soal yang keempat, 2 pangkat 9 kali P pangkat 3 dibagi 8 pangkat 5. Sama kayak soal sebelumnya tadi ya. Setiap yang di sini yang diminta itu berarti 2 pangkat P. Artinya apa? Bilangan pokok selain 2 diubahlah menjadi 2. Caranya gimana? Tengok. Kita lihat 2 udah ya, 2 pas 2, 4 sekarang. 4 diubah dulu jadi 2 pangkat 2. Ada pangkat 3 lagi buat pangkat 3. 8, 2 pangkat 3 ya. Ada pangkat 5 lagi. Nah, selanjutnya pangkat lagi tadi berarti dikali ya, maka 2 kali 3 jadi 6, 3 pangkat 5 lagi jadi pangkat 15 dikaliin. Oke. Nah, yang atas kan perkalian. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah ya, A pangkat M kali A pangkat N. Nah, maka jadi A pangkat M tambah N. Oke, ditambah ya. Nah, 2 pangkat 15 jadinya kan 2 pangkat 9, 9 tambah 6 kan 15. Nah, yang atas 2 pangkat 15, bawah 2 pangkat 15, kita kurangin. 15 kurang 15 kan jadi 0 kan? Iya, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat P. Dari situ berarti P nya berapa? 0. Ini jawaban soal yang keempat. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir, nah perhatikan bentuknya. Ini ada yang salah nih ya. Yang dibahas bukan ABC, tapi yang dibahas itu X, Y, Z-nya. ABC yang nggak bisa dicari ya. Ini ada kesalahan pengetikan. Nah, perhatikan soalnya. Soalnya kan A kali B pangkat min 7, C pangkat 9 dibagi dengan A pangkat min 8, B pangkat min 5, C pangkat 4. Kita harus bentuk dia jadi seperti ini. Kan gitu. Nah, jadi pertama kita bagi sama seperti yang kemarin, dibagi jadi A pangkat 1 dibagi sama A pangkat min 8 kan dikurang. Jadi 1 kurang min 8, kemudian B nya min 7 dikurang dengan min 5, kemudian C nya 9 dikurang dengan 4. Nah, untuk A tadi 1 dikurang min 8 kan jadi tambah ya, maka jadi A pangkat 9. B nya min 7 kurang min 5 jadi tambah, maka jadi B pangkat min 2. C nya pangkat 9 kurang 4 jadi C pangkat
5. Nah, bentuknya udah sama dengan bentuk yang di soal, berarti nggak perlu diubah jadi pangkat positif lagi. Langsung aja sesuaikan. Maka X nilainya 9, Y nilainya min 2, Z nilainya 5. Maka kalau ditambahkan X tambah Y tambah Z jadi 9 tambah min 2 ditambah 5. 9 tambah min 2 7 tambah 5 maka jadi 12. Maka hasilnya X tambah Y tambah Z adalah 12. Oke, itu jawaban untuk yang nomor 5. Jadi dari penjelasan di atas sudah jelas ya. Nah, kalau masih belum jelas, boleh dipertanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar bagian mana yang kurang jelas ya. Oke, terima kasih sudah mengunjungi penjelasan saya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.